Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqqi wa nudu antil kumul jannatu rizqu habima kuntum ta'malun. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhira dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Saudaraku muslimin muslimat rahimakumullah. Terlebih dahulu marilah kita senantiasa tiada henti-hentinya menghaturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang masih dilimpahkan kepada kita sekalian. Sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka kita belajar bersama-sama yang khususnya hal-hal yang berkaitan dengan masalah petunjuk Allah di dalam kitab suci Al-Quran. Saudaraku, pada kesempatan kali ini kami ingin mencoba membuat tema yaitu tentang silaturahmi. Istilah silaturahmi selama ini kalau kita perhatikan secara cermat masih sebatas adanya saling berkunjung satu sama lain, kemudian bersalam-salaman, saling minta maaf begitu karena suasana Idul Fitri, dan pada kebanyakan di antara saudara-saudara kita menganggapnya dalam kondisi seperti itu dalam bulan suci gitu ya. Terus kemudian masuk Idul Fitri itu kembali kepada suci, saling memaafkan. Tetapi sebenarnya kalau diperhatikan secara cermat bahwa lebih jauh tentang silaturahmi itu dapat memupuk rasa kasih sayang ya antara sesama kita, dan juga mungkin antara anak dengan orang tua, sesama saudara, sesama sahabat, handai tolan, dan yang sejenis dengan itu. Maka pada kesempatan kali ini kami ingin mencoba melihat lebih jauh ya tentang pengertian silaturahmi itu. Saudaraku sekalian, sebuah tradisi yang berkembang di dalam masyarakat kadang-kadang memang sangat sulit untuk dihilangkan karena sudah terlanjur melekat dan membudaya. Namun demikian kalau diperhatikan secara cermat juga ada tradisi yang memang berdasarkan kebiasaan di dalam masyarakat. Artinya tidak dituntunkan di dalam agama kita gitu. Tapi kemudian para tokoh kita juga menegaskan bahwa walaupun tidak ada tuntunannya karena itu baik, biasanya gitu. Ya, baik itu ukurannya kan harus tuntunan. Kalau baik menurut manusia belum tentu baik menurut Allah gitu. Nah, banyak hal-hal yang dilakukan oleh kebanyakan umat Islam, tetapi yang sebenarnya itu ya hanya kebiasaan-kebiasaan saja gitu. Bukan merupakan satu ketentuan yang harus dilaksanakan sesuai dengan hukum di dalam Al-Quran. Karena memang yang namanya tradisi itu adalah susunan manusia tanpa berdasarkan petunjuk. Sehingga apapun yang dilakukan sebenarnya loh ya, kalau diteliti ya tidak membawa hasil yang nyata. Yang semua hanya berdasarkan kebiasaan. Saudara sekalian, oleh karena itu
pada kesempatan kali ini kita ingin mencoba mengadakan satu penelusuran lebih dalam lagi. Karena tradisi yang sudah membudaya tadi itu sebenarnya kalau misalnya ditinjau itu ya sudah ratusan atau mungkin bahkan ribuan tahun, ya kita juga tidak tahu sejak kapan gitu ya. Tapi berjalan terus sampai saat ini tanpa ada perubahan dan juga tanpa koreksi. Semua berjalan seolah-olah tidak ada persoalan. Nah, bagi orang-orang yang punya tipe pemikir, hal yang seperti itu akan menimbulkan banyak pertanyaan, kemudian berusaha untuk mencari jawaban dari pertanyaan itu tadi. Maka kemudian berusaha memahami kandungannya, walaupun sebenarnya setiap saat itu Allah juga sudah menugaskan orang untuk menganalisakan ayat-ayat itu sesuai dengan surat nomor 16 ayat 89. Saudaraku sekalian, memang ada tradisi yang juga perlu dilestarikan dengan tanda kutip tentu saja, sesuai dengan keadaan yang harus berlaku dalam masyarakat. Dan kalau diperhatikan mengandung pelajaran yang akan menuntun masyarakat menuju pada kesadaran tertentu antara masyarakat itu sendiri yang akan membawa pengaruh positif di dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Mari kita lihat ya, selangkah demi selangkah nanti akan didapatkan mana yang boleh dilestarikan dan mana yang seharusnya ditiadakan. Pertama kami akan menyoroti dulu tentang istilah mudik lebaran ya. Walaupun pada tahun ini dilarang mudik, tapi ini kita memahami pengertiannya dulu. Masalah nanti mudiknya kapan kan itu masalah teknis ya. Nah, saudara sekalian, mudik lebaran itu juga merupakan suatu tradisi yang sudah membudaya di kalangan masyarakat, di mana para perantau biasanya yang bekerja di kota yang jauh dari rumah orang tuanya, yang kebanyakan ada di ibu kota negara, di Jakarta atau mungkin di kota-kota lain lah ya, kota besar. Pada saat menjelang hari raya itu akan melakukan kegiatan yang disebut mudik tadi. Ya, sebenarnya mudik itu ya pulang ke udik, itu artinya ya pulang kampung sebenarnya. Udik itu kan memang kampung ya. Ya, orang Jawa Barat kan pulang ke udik gitu, mudik gitu ya. Atau ziarah dengan menengok orang tuanya yang mungkin masih hidup atau yang sudah meninggal gitu ya. Kalau nanti sudah meninggal juga ziarahnya ke kuburan biasanya. Itu kan tradisi juga kan. Lalu bagaimana pandangan Islam dengan tradisi mudik yang sudah berlaku cukup lama, sudah membudaya di kalangan masyarakat? Bahkan dilakukan bukan saja oleh umat Islam, tetapi hampir semua masyarakat dalam berbagai agama. Kalau namanya menjelang lebaran itu, dia berada di tempat yang jauh dari orang tuanya, juga melakukan kegiatan yang disebut mudik itu. Sebagai contoh misalnya orang yang bekerja di kota Jakarta tadi, atau mungkin di kota-kota besar lainnya, mungkin di Surabaya atau mungkin di luar Jawa, di Medan, di wilayah seluruh Indonesia. Maka pada saat-saat menjelang lebaran itu mereka sudah persiapan ya, melakukan kegiatan mudik tadi, walaupun sebenarnya biayanya cukup besar. Pada umumnya mudik lebaran itu dilakukan karena mereka ingin bersilaturahmi dengan ibu bapak atau mungkin sanak famili yang berada di kampung asal usul mereka. Karena selama 1 tahun itu tidak pernah ketemu, di mana masing-masingnya sibuk bekerja mencari nafkah di kota, artinya di luar daripada perkampungannya sendiri. Maka setiap minimal setahun sekali mereka menyempatkan diri untuk kembali menengok atau ziarah tadi ke rumah orang tuanya masing-masing. Dengan maksud apa? Menyambung hubungan antar keluarga agar tidak terputus tali persaudaraannya. Maka bagaimana yang tadi kami sampaikan bahwa yang melakukan itu bukan hanya umat Islam, tetapi semua manusia yang merantau
agama apapun biasanya melakukan kegiatan yang disebut mudik tadi. Ketika orang berpisah ya selama 1 tahun, tentu saja ada rasa rindu terhadap ibu bapak, kemudian keluarga yang lainnya. Maka ketika itu akan saling bertemu ya, menjalin hubungan yang sangat indah selama hubungan mereka tidak pernah ada masalah. Kalau sekiranya ya keluarga yang jauh lalu tidak pernah saling bertemu dalam jangka waktu tertentu, bisa saja ya, hubungan mereka akan terputus, terutama anak keturunan mereka yang tidak saling mengenal karena tidak saling bersilaturahmi satu sama lain. Terputusnya hubungan silaturahmi dikarenakan banyak faktor ya, antara lain mungkin karena hubungan yang mungkin tidak harmonis ya, antara mereka. Ada juga yang tidak harmonis itu karena berebut masalah harta peninggalan ya, atau mungkin faktor ekonomi, kemudian perbedaan status itu kan, karena ada yang di kota itu jadi pejabat, yang di kampung masih petani biasa, itu kadang-kadang juga jarang komunikasi. Akhirnya ya secara tanpa disadari itu kemudian terputus hubungannya karena perbedaan status tadi, walaupun mereka masih saudara. Saudaraku, silaturahmi yang dimaksudkan tidak sama dengan halal bihalal ya, di sini yang perlu digarisbawahi. Di mana orang saling ketemu hanya untuk saling memaafkan kalau halal bihalal itu, dengan tujuan agar menjadi bersih, tidak berdosa. Yang kita sering mendengar kembali kepada fitrah atau kesucian, lalu mengatakan asal minal aidin wal faizin sudah 00 atau 00. Nah, hal itu yang juga merupakan suatu budaya yang harus diadakan evaluasi kembali. Apakah benar ketika orang sudah bersalaman, terus sudah saling mengatur, kemudian 00 itu, yang menolkan siapa? Ada di diri tiap manusia itu ada namanya kitab rekaman, buat kitabul markum itu, ada sijin dan iliyin. Saudaraku, silaturahmi adalah saling bertemu dalam rangka menjalin hubungan kasih sayang antara yang satu dengan yang lainnya. Karena pada hakikatnya semua manusia di muka bumi ini dahulu adalah merupakan satu garis keturunan. Itu yang perlu digarisbawahi dan perlu diketahui. Yang berarti semua manusia itu adalah saudara menurut asal-usulnya. Karena nenek moyangnya sama. Dan juga bersaudara menurut garis hukum Allah di dalam Al-Quran sesuai dengan Quran surat nomor 49 ini, Al-Hujurat ayat yang ke-10 itu ya, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha allati ya, jadi kalau istilahnya bahwa sesungguhnya sesama mukmin itu adalah bersaudara ya. Jadi innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang yang sesama mukmin itu adalah bersaudara. Maka fa aslihu baina akhawaikum, berbuat solehlah di antara saudaramu itu. Kemudian wattaqullaha, bertakwalah kepada Allah, la'allakum turhamun, semoga kamu mendapatkan rahmat. Rahmat itu artinya kasih sayang. Saudaraku sekalian, oleh karena itu kalau kita mengerti tentang hal-hal yang seperti itu, tentu saja kalau kita mengadakan silaturahmi itu ya sekali lagi tidak sama dengan halal bihalal. Nanti akan kita lihat ya. Untuk mengawali ini coba kita lihat dulu di dalam surat An-Nisa itu surat nomor 4 ayat 1 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu taqur rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zaujaha. Wahai orang-orang beriman, wahai manusia maksud kami. Ini yang diseru ya ayyuhan nas taqur rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu min nafsin wahidah, dari diri yang satu.
Wa khalaqa minha zaujaha, dan dia ciptakan daripadanya pasangannya. Ini jangan diartikan istrinya atau suaminya, pasangannya gitu. Jadi selama itu dalam terjemahan kan diartikan istrinya. Padahal di sini kalau nafsin wahidah itu khalaqa minha, daripadanya, berarti kan dia perempuan. Maksud istrinya. Zaujaha itu pasangannya, hanya itu kan menandakan perempuan. Kemudian wabasa minhuma rijalan katsira wa nisa. Dan dia kembang biakkan minhuma dari keduanya rijalan katsira, laki-laki yang banyak, wa nisaan, dan juga perempuan. Artinya laki-laki dan perempuan yang banyak. Kemudian lanjutannya wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kepada Allah yang kamu selalu meminta kepadanya kepada Allah maksudnya. Wal arham, dan bersilaturahmi itu artinya berkasih sayang. Arham itu berkasih sayang. Innallaha kana alaikum raqiba, sesungguhnya Allah itu sebagai raqiba, penjaga atas kamu atau pengawas atas kamu. Nah, kita itu dijaga oleh Allah. Maka kita memintanya kepada Allah, kemudian di antara manusia yang menjadi banyak tadi harus bersilaturahmi atau berkasih untuk membentuk maksud saya kasih sayang. Bukan hanya untuk halal bihalal. Ya. Tadi kan Allah menceritakan bahwa dulu manusianya min nafsin wahidah. Dan diciptakan pasangannya, dari keduanya itu menjadi berkembang biak, laki-laki dan perempuan yang banyak. Nah, supaya bertakwa Allah kepada Allah, agar supaya memintanya kepada Allah, kemudian saling berkasih sayang, mengadakan silaturahmi. Kemudian kita lihat surat ketiga Al-Imran 103, ayat ini juga sudah terkenal ya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpeganglah pada tali Allah semuanya dan jangan berpecah-pecah, jangan berpecah belah, jangan bercerai-berai. Wadkuru nikmatallahi alaikum, dan ingatlah nikmat Allah atas kamu. Idza kuntum a'da'u fa'alafa baina qulubikum. Ketika kamu itu bermusuh-musuhan, fa'alafa baina qulubikum, lalu kami satukan di antara hatimu, di antara kolbumu. Wa asbahtum bi nikmatihi ikhwana, maka jadilah dengan nikmatnya itu kamu bersaudara. Nah, ketika melihat ayat ini kan berarti dulu manusia itu ternyata yang dari nafsin wahidah telah berkembang biak menjadi banyak, tadi itu bermusuh-musuhan. Nah, terus kemudian disatukan di antara hati mereka, kemudian bersaudara. Terus kemudian Allah menegaskan wa kuntum ala safa hufrati minanar, dan kamu berada di atas daerah tandus dari api. Nah, dulu bumi kita kan gersang, tandus. Pada waktu baru pertama kali muncul kan belum ada apa-apa. Terus kemudian fa'akhadhakum minha, lalu kami pertahankan kamu daripadanya lah. Kemudian turun hujan, tumbuh tumbuhan, itu untuk mempertahankan kehidupan, maksudnya gitu. Terus kemudian kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'alakum tahtadun. Seperti itulah Allah menjelaskan atau menerangkan bagi kamu itu ayat-ayatnya, semoga kamu mendapat petunjuk. Nah, petunjuk tentang apa lah? Di dalam ayat ini kan banyak ya. Petunjuk tentang berpegang pada tali Allah satu-satunya, yang orisinil. Jangan berpecah-pecah, jangan berpecah belah, jangan bercerai. Nanti nek kamu bercerai berarti lepas dari tali yang asli. Nanti yang dipegang itu tali yang imitasi, mungkin tidak disadari. Maka Allah berpesan seperti ini. Terus kemudian ingat nikmat Allah atas kamu. Ketika kamu dulu bermusuh-musuhan, kemudian kami satukan di antara hatimu, jadilah kamu bersaudara. Nah, bisa bersaudara itu karena disatukan antar kolbu. Terus kemudian dulu kamu juga berada di daerah ya, bumi ini tandus dari api, gersang maksudnya. Ya memang panas sebenarnya. Waktu pertama kali kan diputarkan ya, nanti di dalam 41 maksud saya. Ayat 9, 10, 11, dan 12 itu di sana kan ada awalnya dukon. Ya, dukon itu kalau para mufasir mengatakan asap, kalau kami lebih cenderung karena putaran itu terjadi friksi, maka dukon itu adalah gumpalan api, masih panas. Maka karena masih panas,
Allah menciptakan jin dari api yang sangat panas lebih dulu dari manusia, surat 15:27 itu. Terus kemudian petunjuk tentang ini tadi dipertahankan hidupnya tadi tentu saja setelah buminya tidak gersang. Saudara sekalian, dari ayat tersebut di atas itu bahwa manusia itu awalnya umat yang satu. Kemudian Allah menciptakan pasangannya. Dan setelah mereka berpasangan antara nafsin wakhidah dengan pasangan yang diciptakan tadi, bergenerasi menjadi lelaki dan perempuan yang banyak. Lalu Allah mengingatkan agar kamu bertakwa kepada Allah yang menginsafi akan jati diri kamu itu loh, gitu. Bahwa sebenarnya kamu semuanya dulu juga bermusuh-musuhan, kemudian disatukan oleh Allah di dalam hati itu. Kemudian bersaudara karena memang kamu itu aslinya juga saudara dari keturunan yang sama maksudnya itu. Kemudian setelah itu juga ditegaskan bahwa kamu itu senantiasa memintanya itu kepada Allah dan juga bersilaturahmi itu penting supaya tidak terputus berkasih sayang tadi. Nah, oleh karena itu sekali lagi bahwa silaturahmi itu harus tidak disamakan dengan masalah halal bihalal. Selanjutnya dalam surat Al-Imran ayat yang 103 tadi dinyatakan bahwa kita tidak boleh berpecah-pecah, tidak boleh bercerai-berai. Nah, bercerai itu berarti berpisah. Berpisah berarti talinya yang asli tadi tidak kita pegang, dilepaskan berarti berpisah. Nah, nanti ketemunya tali yang tidak asli. Nah, karena tali tidak asli itu kan mudah putus. Wah, nanti kalau di sini nggak kenceng, pindah tempat lain. Tapi kalau tali yang asli, seandainya seluruh manusia itu berpegang pada tali Allah yang satu tadi itu, tidak mungkin akan berpecah-pecah. Nah, karena memang tahu, sadar bahwa ternyata kamu itu bersaudara. Secara garis keturunan masih saudara, secara hukum Allah juga masih bersaudara. Bagaimana 4, 9, 10 tadi. Nah, yang dimaksud dengan bersaudara adalah adanya hubungan yang harmonis antara manusia yang sudah menyatu di antara hatinya tadi. Tapi mereka masih harus mengadakan silaturahmi. Tidak mungkin kalau hanya berjauhan kok bisa menyatukan di antara hati. Itu tidak bisa. Mesti harus berdekatan. Nah, karena tempatnya jauh, maka harus mendekatkan diri pada kondisi tertentu. Nah, sekarang yang sudah membudaya itu setelah Ramadan selesai, waktu Idul Fitri itu. Terus kemudian kita lihat ayat lanjutannya ya, 3 Al-Imran 104-nya. Setelah kamu bersaudara, hati disatukan, juga diharapkan bisa ketemu, bersilaturahmi. Bukan jarak jauh, hanya dada atau mungkin kirim SMS, nggak bisa. Menyatukan hati nggak bisa. Ayat lanjutannya, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Dan hendaklah dari kamu itu ada umat yang menyeru kepada kebaikan. Ini menyeru. Nah, itu hanya seruan. Seruan itu kata-kata. Mari saudaraku berbuat baik, itu seruan. Kemudian masih ada lanjutannya, wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Dan menyuruh dengan yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Kalau menyeru kepada kebaikan itu sifatnya umum. Menyuruh itu nanti jelas ada yang disuruh. Mesti orang khusus yang disuruh itu. Kalau menyeru kepada siapa saja, menyeru umum sifatnya. Nah, sebelum kita menyuruh orang lain, kita sendiri sudah melakukan dan mengerti makna daripada ma'ruf itu kayak apa, munkar kayak apa, mesti gitu. Baru setelah kita tahu, kita melakukan, baru menyuruh pada orang lain. Kalau kita nyuruh, kita sendiri belum melakukan kan nggak tahu. Nanti kalau ditanya, loh, caranya gimana? Wah, saya juga belum tahu. Ya, belum tahu kok nyuruh. Terus kemudian disimpulkan wa ulaika humul muflihun, dan itulah orang-orang yang menang, itulah orang-orang yang beruntung. Menang itu lambang pertandingan atau juga perjuangan. Beruntung itu lambang perniagaan. Nah, Allah kan sering menggambarkan bahwa orang yang berjuang itu kan juga dengan harta dan dirimu itu digambarkan seperti perniagaan.
Nah, kalau kita tidak pernah berjuang, ya kita tidak pernah jadi pemenang. Tidak pernah bertanding, tidak pernah jadi pemenang. Tidak pernah berdagang, tidak mungkin dapat keuntungan, maksudnya gitu. Jadi kita harus betul-betul melakukan sesuatu. Kemudian ayat yang ke-105 ya. Wala takunu kallatina tafarraqu wahtalafu mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Dan janganlah kamu itu seperti orang-orang yang berpecah-pecah dan berselisih. Jangan seperti. Nah, walaupun sebenarnya kamu itu tidak berpecah dan berselisih, tapi jangan seperti orang-orang yang berpecah-pecah dan berselisih. Maksudnya gimana coba? Nah, kita lihat ya. Mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah datang. Nah, jadi kepada kamu itu keterangan atau kepada mereka itu keterangan-keterangan yang jelas gitu. Wa ulaika lahum adzabun adzim. Kamu berpecah-pecah dan berselisih, akhirnya nanti akan mendapatkan siksaan yang besar. Saudaraku, oleh karena itu kalau kita melihat rentetan ayat ini tadi yang 4 ayat 1 jelas itu dulu dari diri yang satu, kemudian bersilaturahmi, menyambung tali persaudaraan, terus kemudian 103 itu memegang teguh itu tali Allah satu-satunya supaya tidak bercerai, tidak putus. Kemudian hendaklah dari kamu ada umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh dengan yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Terus kemudian yang 105 tadi, janganlah seperti kamu itu, jangan seperti orang yang berpecah-pecah dan berselisih sesudah datang keterangan-keterangan yang jelas kepada mereka. Nah, itulah orang-orang yang akan mendapatkan siksaan yang besar kalau berpecah dan selisih. Saudara sekalian, oleh karena itu kalau kita perhatikan bahwa 3 ayat ini kalau dipegang teguh, ya, yang namanya manusia itu siapapun tidak mungkin akan berantem, tidak mungkin akan perang. Talinya Allah itu ya satu, diikat kuat sekali, ya menjadi satu ikatan, satu ikatan keluarga. Kemudian disambung dengan silaturahmi, menyeru dengan kebaikan tadi, menyuruh dengan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, itu nanti kan semuanya kan tetap terikat sangat keras, sangat kuat maksud saya. Kemudian yang 105 inilah yang perlu kita pahami. Allah mengingatkan agar jangan seperti orang-orang yang berpecah-pecah dan berselisih. Setelah datang keterangan yang jelas dari Al-Quran, nanti akan mendapat siksaan yang besar. Nah, kata-kata jangan seperti itu kan ditujukan kepada orang-orang yang sebenarnya tidak berpecah dan tidak berselisih. Ya. Kalau sudah berpecah dan berselisih, berarti dia diancam siksaan. Ini belum berpecah dan berselisih, tapi diberi peringatan, kamu jangan seperti orang-orang yang berpecah-pecah dan berselisih. Ya. Tetapi kenapa bisa dikatakan begitu? Mungkin saja karena sama sekali tidak ada komunikasi satu sama lain. Akibatnya digambarkan seperti orang-orang yang berpecah-pecah dan berselisih. Ketemu juga nggak pernah. Ya. Kan seperti itu. Karena hampir tidak pernah mengadakan silaturahminya. Nah, kalaupun ketemu itu mungkin hanya dalam acara tertentu yang sifatnya umum, mungkin pengajian, ini cuma istilahnya say hello, tidak silaturahmi. Atau mungkin kegiatan yang lain, ketemu di pasar atau di mana, ya, sekedar ketemu tanpa pembicaraan apapun. Karena waktunya itu biasanya sangat singkat dan terbatas. Saudaraku sekalian. Nah, untuk bisa menjalin persahabatan dan agar tidak terjadi perselisihan, berpecah-pecah dan berselisih tadi, maka Al-Quran mengajarkan adanya hubungan silaturahmi dalam rangka mewujudkan rasa kasih sayang antara yang satu dengan yang lain, baik itu pria maupun wanita. Nah, ketika orang tidak pernah menjalin hubungan antara yang satu dengan yang lain, maka bisa dipastikan di masa-masa berikutnya hubungannya akan terputus dan akhirnya akan terjadi kelompok-kelompok dalam masyarakat, akibatnya berpecah-pecah. Bahkan kemudian bisa menimbulkan perselisihan karena hubungan yang tidak harmonis, tidak pernah dipupuk, mungkin ada persaingan-persaingan yang tidak sehat. Pengertian begitu. Saudaraku sekalian, silaturahmi itu
dilakukan dengan tujuan agar hubungan antara yang satu dengan yang lain tetap lestari, tetap kuat, tetap kokoh, tetap bersatu, maksudnya gitu. Terutama ya bagi orang-orang yang ada hubungan famili, agar generasi berikutnya itu tidak terputus. Maka silaturahmi tetap sangat diperlukan. Ketika hubungan antara keluarga terputus karena mungkin faktor-faktor tertentu ya, misalnya faktor ekonomi, mungkin tidak seimbang gitu ya, faktor tempat yang jauh, faktor-faktor lain yang masalah seperti tadi saya gambarkan sebagai mungkin kedudukan ya, wah ini yang di sana pejabat, sana orang biasa, itu mungkin kadang-kadang juga komunikasinya kurang begitu lancar. Maka dalam kurun waktu tertentu pastilah hubungan antar generasi berikutnya akan benar-benar terputus sama sekali karena jarang ketemu. Apalagi kalau ya, terjadi kesenjangannya itu sangat menonjol ya. Masalah ekonomi, yang satunya kaya raya, yang satunya kurang. Harusnya kan yang kurang kan dibantu oleh yang kaya raya tadi. Kemudian jabatan itu juga yang akan bisa membatasi komunikasi di antara mereka. Maka biasanya nanti generasi berikutnya itu kan benar-benar terputus. Saudaraku sekalian, kita akan melihat tradisi, tadi kan kita berbicara tentang tradisi ya, tentang Idul Fitri.